Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sahabat ngopi yang Allah cintai. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan ngobrol perkara iman dan akan fokus pada pembahasan tentang keluarga. Dalam Al-Quran Allah berfirman dari surat Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut, dan andai saja kamu bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunlah mereka. Wasawirhum, dan kemudian musyawarah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Fa idza azamta, apabila kamu sudah menegak dan mengambil kesimpulan, fatawakal Allah, maka bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam kepemimpinan keluarga, seorang ayah, seorang orang tua itu harus memiliki kelembutan dalam memimpin rumah tangga, harus memiliki kelembutan dalam sikap dalam memimpin rumah tangga, memiliki keteladanan dalam keluarga, kemampuan untuk memahami, mengemong kepada anggota keluarga, yang kemudian disebut itu adalah sifat qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin qawam bagi keluarganya, bagi perempuan. Maka seorang kepala rumah tangga harus memiliki sikap kepemimpinan. Selain ia juga adalah seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan memiliki hak untuk memerintah, tapi dia juga memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya itu tidak hanya sekedar dia berharap dan memerintah, tetapi harus mampu untuk mengayomi, memahami, untuk ngomong kepada anggota keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa ketika seorang suami mampu bersikap lemah lembut, ketika ia bicara pada istrinya, bicara pada anaknya, maka dia akan memiliki kedekatan dengan keluarganya. Dan disitulah sesungguhnya kunci seorang kepala rumah tangga akan menjadi kunci kesuksesan dalam memimpinnya. Komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dalam keluarga yang diperankan oleh seorang ayah akan menghasilkan kesuksesan dalam pendidikan keluarganya, yaitu dengan sikap yang lemah lembut, tidak bersikap kasar dan tidak berhati keras, memiliki kelembutan. Maka itu adalah seorang kepala rumah tangga yang baik. Dan apabila kemudian anggota keluarga, entah anak atau istri, melakukan kesalahan, maka harus ada kemampuan untuk memaafkan dari seorang kepala rumah tangga. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah wastaghfir lahum. Seorang kepala rumah tangga harus memiliki kemampuan untuk memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa anggota keluarganya, baik istri atau anaknya. Dan ini yang kadang-kadang terlupakan oleh seorang kepala rumah tangga, memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan dosa anak dan istrinya. Seorang kepala rumah tangga
di sela-sela waktu ia berdoa pada Allah harus disisipkan untuk mendoakan istri dan anaknya, memohonkan ampun atas kesalahannya. Harus terucap dari kalimatnya, dari lisannya seorang kepala rumah tangga. Ya Allah, maafkanlah kesalahan istri saya. Ya Allah, maafkanlah kesalahan dan dosa anak-anak saya. Atas segala kesalahannya kami mohon ampun kepada Engkau. Itu adalah kalimat yang luar biasa indah dari mulut seorang kepala rumah tangga. Dia memohonkan ampun kesalahan atas kesalahan istri dan anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu seorang kepala rumah tangga harus memiliki pemahaman agama yang cukup, harus memiliki kesabaran dalam mengayomi rumah tangganya. Dan ketika ada persoalan yang cukup krusial yang harus dibicarakan, maka seorang kepala rumah tangga harus bisa memimpin musyawarah kepada keluarganya, memberikan kesempatan berbicara kepada istri dan anak-anaknya untuk berpendapat, untuk menyampaikan pesan-pesannya, untuk jika ada pendapat yang lain yang ada dalam pikiran dan dalam diri istri dan anak-anaknya, dia bisa mengelola pembicaraan dalam keluarga sehingga muncul sikap demokratis, sikap yang sangat mengayomi seluruh pendapat anggota keluarganya, sehingga muncul sebuah konklusi, sebuah kesimpulan yang mengayomi pendapat seluruh anggota keluarganya. Dan ketika sudah diambil kesimpulan, maka kemudian ambillah kesimpulan itu dan menjadi sebuah keputusan keluarga. Dan ketika sudah menjadi keputusan, bertawakallah kepada Allah. Itu adalah sebuah keputusan yang baik, adalah keputusan bersama dalam anggota keluarga. Dan itu adalah yang insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sikap musyawarah dan tawakal pada Allah adalah kunci berhasilnya pengelolaan dalam keluarga. Demikian, mudah-mudahan kita semua, terutama para ayah, bisa menjadi pemimpin dalam keluarganya, mengayomi anggota keluarganya, memahami anggota keluarganya, melibatkan kesertaan mereka sebagai anggota keluarga, sehingga mereka semua diakui, merasa diayomi bahwa mereka adalah anggota keluarganya, sehingga masing-masing memiliki eksistensi yang sama di hadapan keluarga. Demikian pesan pagi hari ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.